Ida, apa kabar? Sehat, Bu? Waalaikumsalam Bu Anissa. Alhamdulillah kabar saya baik Bu dan sehat. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Em, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Maaf, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah, Bu? Nah, itu Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih, tapi saya bingung mau mengutarakan dengan siapa. Kira-kira Bu Anissa ada waktu nggak untuk melakukan coaching sama saya? Insya Allah ada waktu, Bu. Dan jangan sungkan, Bu Ida. Tidak mengganggu waktu saya, kok. Kebetulan saya lagi santai, Bu. Iya, alhamdulillah Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Anissa telah meluangkan waktu untuk saya untuk kita berbincang-bincang Bu di sini. Jadi begini Bu, beberapa hari belakang ini saya sering tidak nyaman Bu, pikiran saya nggak tenang gitu Bu. Jadi, apa yang saya bisa bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya sama Bu Anissa. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Ya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bida? Silahkan bisa diceritakan. Gini Bu, beberapa hari yang lalu kan di sekolah saya kan sedang ada kegiatan PKKS ya Bu. Waktu itu kan saya sedang berdiskusi dan tanya jawab sama pengawas Bu. Dan saya dalam diskusi tersebut mendapatkan teguran Bu dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Bida mendapatkan teguran? Lalu, kira-kira apa yang membuat Bida mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak serius gitu Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya, Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu. Jadi beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ida terhadap respon dari pengawas tersebut, Bu? Saya itu sejujurnya telah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu menggunakan berbagai macam sumber Bu, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, bisa juga menggunakan video-video pembelajaran dan lain sebagainya Bu. Yang penting kan saya mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu. Jadi masalahnya seperti itu, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan dan menayangkan video-video pembelajaran, Bu, yang interaktif dan menyenangkan seperti itu, Bu. Mengapa Bu Ida tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para siswa saya, Bu. Eh, Siswa saya juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Ya, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, soal output,
menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Bu, betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal ya Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Iya Bu, terima kasih Bu. Terus terang ya saya merasa agak nyaman Bu. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di pikiran saya gitu Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus Bu. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain itu jadi agak terbengkalai gitu Bu. Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah, Bu, di kemudian harinya. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan ya, Bu, yang membuat Bu Ida ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Bu. Karena Bu Ida tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, ya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira saya nanti dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Bu? Iya, jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Ida bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Ida ini dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga nanti menambah semangat Wida dalam mengajar. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Amin, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Ida selanjutnya? Saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin Hmm, beliau akan memberikan solusi atas permasalahan saya, Bu. iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga berencana untuk menemui Bapak pengawas, Bu. Hmm. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau, Bu, terkait dengan eh, proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu. Dan ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga minta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran dengan baik, Bu. Iya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bida selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks, Bu, untuk sebagai salah satu sumber belajar yang akan saya gunakan dalam mengajar, Bu. Saya juga akan tetap menerapkan kepada siswa saya eh, dengan menggunakan video-video pembelajaran juga agar mereka merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan mengakomodir kebutuhan belajar murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bida ini. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah Bu, syukurlah kalau begitu.
Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur ya Bu, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Bu. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana itu Bu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Bu Ida sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Ida rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ida lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Mungkin adakah batasan deadline waktunya? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan Bu. Eh, untuk tatap muka ke depan dalam proses kegiatan mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, Bu, termasuk aturan dari pengawas itu, Bu, tentang penggunaan buku teks, Bu. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah untuk besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas, Bu. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Ida butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait dengan masalah ini juga masih dalam pikiran sih Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi Bu dengan teman-teman guru yang lain. Bagaimana baiknya. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu Bu. Ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terrealisasikan ya, Bu. Eh, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Bu. Amin Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga saya merasa lega Bu. Jujur Bu, merasa lega dan enakan. Dan semoga nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik Bu bagi murid kita ya Bu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ya, sama-sama, Bu. Saya yakin Bu Ida bisa melakukannya dengan baik. Good luck ya, Bu Ida. Iya Bu, amin. Semoga saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Anissa yang sudah meluangkan waktunya membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Iya, sama-sama, Bu Ida. Tetap semangat ya, Bu Ida. Iya, Bu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu ya. Iya, Bu. Eh, cukup ya, Bu, untuk sore kali ini, Bu. Oke. Saya soalnya ada kegiatan yang lain, Bu. Terima kasih Oke. sekali, Bu. Oke, sama-sama, Assalamualaikum Bu Ida. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ida. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Anissa. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik sekali nih. Bu Anissa bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu Ida. Maaf, Bu Ida, saya mengganggu waktunya. Bu Ida, ada waktu kan untuk berbincang-bincang dengan saya? Tidak apa-apa Bu, waktu ada kok Bu. Saya hari ini lagi santai Bu. Ada apa ya Bu? Iya, begini Bu Ida, saya ingin sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, insya Allah saya bisa. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal yang ingin Ibu harapkan itu apa? Alhamdulillah, ya Ibu. Harapan saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ibu ingin mencari solusi ya dari masalah yang telah Ibu hadapi. Kira-kira masalahnya seperti apa ya, Bu? Iya, Bu Ida, begini. Di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jadi dia suka mengganggu teman-temannya, suka bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian, Ibu. Oh, seperti itu, Bu.
Lalu, apakah Bu Anissa sudah mencari penyebabnya kenapa murid Ibu bisa berkelahi seperti itu? Iya sih, Bu. Saya coba perhatikan. Sepertinya mereka ini memang ingin diperhatikan, Bu, secara lebih. Dan mungkin kesadaran dalam diri mereka juga kurang tentang nilai-nilai kebajikan. Begitu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi apa yang menyebabkan mereka seperti itu karena mencari perhatian ya, Bu? Dan apakah Ibu sudah tahu faktornya yang menyebabkan itu terjadi? Ya, itu tadi, Bu. Mereka ingin diperhatikan lebih. Kemudian kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan. Saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Baik, Bu Anissa, seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu nantinya? Ya, harapan saya sih, Bu, semua murid saya memiliki sikap lebih saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Begitu, Ibu. Oh, begitu. Baik, Bu. Tadi kan Bu Anissa sudah tahu ya, nih faktor-faktor penyebabnya masalahnya itu apa. Dan kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi dari masalah tersebut, Bu? Iya, Bu. Mungkin saya akan ini, Bu, melakukan pendekatan secara personal kepada mereka, Bu, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya akan menjalin kolaborasi atau komunikasi lah yang baik dengan orang tua mereka agar kami bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, berarti komunikasi positif begitu ya, Bu? Luar Iya, Bu. biasa sekali Bu Anissa ini. Langkah yang sudah diambil itu sangat bagus sekali. Menurut Ibu, silahkan langkah yang diambil Ibu itu, peluang yang Ibu dapat dari langkah yang diambil itu tadi apa, Bu? Ya, gini Bu, harapan saya itu mereka memiliki kesadaran intrinsik Bu, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman-temannya, berhenti membuat kegaduhan di kelas, bisa lebih menghargai, menghormati teman-temannya Bu. Oh iya, luar biasa ya, Bu. Dan kira-kira kapan itu Ibu akan melakukan pendekatan personal kepada murid Ibu itu? Ya, seharusnya mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu. Misalnya saja di sela-sela kegiatan belajar mengajar tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian saya akan melakukan pendekatan personal ini di waktu jam-jam istirahat, Bu. Di waktu senggang lah, Bu. Pokoknya setiap kali ada kesempatan, Bu. Luar biasa ya, Bu. Berarti nanti Ibu akan melihat situasi juga ya, Bu, untuk melakukannya. Iya, Bu. Apakah komitmen Ibu itu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Tentu saja saya akan melakukan secara terus-menerus, Bu. Secara konsisten ya, Bu. Sampai ada perubahan dalam diri murid saya ini ke arah yang lebih baik, Bu. Baik, Bu. Terus siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen ini, Bu? Tentu saja yang saya harapkan bantuan itu orang tua, Bu. Wali murid tentunya ya, Bu. Kemudian kepala sekolah, juga rekan sejawat, agar kami nanti bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut, agar mereka memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Oh, berarti ini kolaborasi ya, Bu, yang akan Ibu lakukan. Nah, dan bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, ya mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya, Bu. Kemudian
menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua ini, kepada wali murid ini, Bu, kemudian kepada rekan guru dan semua yang mendukung, Bu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, sehingga nantinya membangun kesadaran intrinsik juga dalam diri anak tersebut, agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik tadi, untuk menciptakan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif ini, Bu. Oke. Jadi kedepannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Ibu ya, dengan menjalin kolaborasi bersama orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik gitu ya Bu ya. Iya. Semoga anak-anak Ibu nantinya menjadi anak yang pribadi yang lebih baik lagi ya Bu. Amin, amin. Itu yang saya harapkan, Bu Ida. Ya, terus bagaimana ya Bu Anissa perasaannya pada hari ini setelah bercerita kepada saya berbagi pengalaman tadi? Iya. Alhamdulillah jadi sedikit lega ya, Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, kemudian mendapatkan solusi yang baik terhadap masalah yang terjadi terhadap saya. Insya Allah, saya bisa menghadapi murid-murid saya yang jahil ini, Bu, untuk kedepannya supaya eh, bisa menjadi anak yang lebih baik, supaya tidak berantem-berantem lagi, Bu. Iya Bu. Alhamdulillah ya Bu, tetap semangat ya Bu untuk mendidik murid-muridnya Bu menjadi anak yang lebih baik lagi. Iya, iya, Bu. Insya Allah siap, Ibu. Ya, baik. Apa ada lagi Bu yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Saya rasa cukup, Ibu. Ibu Ida, terima kasih nggih banyak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya hari ini. Nggih Bu, sama-sama Bu Anissa. Lain waktu kita bisa sharing kembali ya Bu. Iya, Bu Ida. Baik, sekali lagi terima kasih ya, Bu Ida. Saya mohon undur diri ya, Bu Ida. Assalamualaikum, Bu Ida. Bu Anissa, waalaikumsalam.